Beternak ayam hutan itu jangan orientasi ke bisnis, tapi ke hobi, ke kasih sayang. Masalah hasil, masalah bisnis akan datang sendiri. Bahkan jual jago ayam hutan, 3 jago dapat sapi, 3 jago dapat sepeda motor baru. Sampai mati pun saya tetap akan memelihara ayam hutan. Saya Pak Sabto Waluyo, alamat Dusun Baturan, Desa Ngawonggo, Kecamatan. Ya, di sini hanya sebagai peternak ayam hutan, jenis ayam hutan hijau. Saya berawal ternak ayam hutan itu dulu dari berburu. Berburu bukan berarti pembantaian, tapi kecintaan dengan ayam hutan. Berburu itu sendiri kadang-kadang yang masih hidup dipelihara, ada orang yang senang, laku dijual. Karena dijual menghasilkan uang, dikembangkan sampai sekarang bisa diternak. Tapi karena dulu itu harga masih murah, masih belum semahal sekarang, ternak itu rugi. Hasil ternakan dengan biaya pakan itu masih nggak sinkron. Biaya pakan mahal, tapi hasil ternakan masih murah. Tapi kalau sekarang hasil ternak dengan biaya pakan itu sudah nutup, sudah bisa ada hasilnya. Kalau untuk memperbanyak itu ya, kalau dulu menghasilkan cuman dari dapat telur dari hutan atau jaring atau nangkap. Tapi kalau sekarang kan yang di hutan mungkin semakin berkurang, jadi sekarang itu harus ternak sendiri, menyiapkan betina sama pejantan, nanti dikawinkan, nanti akan menghasilkan ayam hutan anakan atau telur. Telur itu biasanya ya nggak jual lah, nanti kalau telur itu dijual nanti kan di perjalanan, kalau terjadi sesuatu itu kan juga nggak netas, terjadi benturan, terjadi macam-macam lah. Tapi kalau saya jualnya yang tetesan atau yang 2 bulanan atau yang jago, yang kawinan, yang gacor itu adalah. Sementara untuk online sebagai nomor 2, yang nomor 1 itu ambil di tempat. Kalau saya menyamakan yang online dan yang ambil di tempat, nanti kasihan yang jauh-jauh sudah datang ke sini barangnya ndak ada. Saya mengutamakan yang ambil di tempat. Kalau saya tuh sebetulnya spesialis yang kawin dodokan, yang indukan. Bagi mereka yang mau cetak bekisar atau mau breeding ayam hutan, saya menyediakan indukannya. Dengan harga ya lumayan, karena ayam dari tetesan, ayam sudah dilatih. Karena ayam yang kawin dodokan itu bisa digunakan untuk kawin suntik. Jadi kadang-kadang saya itu kalau yang indukan harus saya jual itu karena orang lain mau membuat indukan sendiri terlalu lama. Akhirnya saya buat indukan, kalau udah jadi indukan saya jual. Sebetulnya kalau indukan kan sayang, menghasilkan uang kok dijual, tapi tidak masalah karena saya bisa membuat indukan sendiri. Orang nangkap ayam hutan atau beli itu pertama kali ayam hutan kan harus distabilkan pola makan dulu. Yang penting dia makannya lancar, sehat, sudah bagus makannya, itu baru mulai proses penjinaan. Proses penjinaan itu kalau siang pakai semprot air, itu proses penjinaan itu harus pakai serangga karena ayam hutan itu lebih suka serangga daripada biji-bijian. Serangga itu untuk memancing dia mengenal dengan manusia. Kalau masalah pakai teori terapi makan itu ya, pakai puasa itu harus terkontrol masalah kesehatan ayam. Kalau nggak ayam yang sehat, nanti ayam bisa kena penyakit. Kebetulan saja saya itu dari dulu suka terhadap binatang liar. Saya lebih suka untuk menjinakkan binatang-binatang liar. Bagaimana tantangan menjinakkan binatang liar, karena penjinaan binatang itu sebetulnya harus ada standar khusus pengaman. Contoh, ayam kalau dilepas di atas tidak ada jaring atau pengaman, dia suatu saat ketakutan, dia akan lepas lari. Sepengetahuan saya, ayam hutan itu mau
disilangkan dengan ayam apapun itu masih jangka lama, jangka panjang. Di keilmuan ayam hutan itu tidak ada habisnya. Sedangkan ayam hutan itu sendiri selagi ada penyimpanan sperma, bank sperma, sampai kapanpun tidak akan punah. Kalau ayam hutan itu mau dari segi suaranya juga beda dengan ayam yang lain. Memang punya khas yang ayam hutan hijau ini mau dikawinkan dengan ayam-ayam apa itu masih bisa sekali. Termasuk ayam jenis langka. Ayam yang punya karakter paling bagus ya ayam hutan hijau itu. Kalau dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain tidak ada duanya lah. Sedangkan ayam hutan sendiri kalau mau ternak, pasar luar negeri itu belum tersentuh, belum ada sponsor, belum ada peminatnya. Sebetulnya bagi penghobi ayam hutan untuk ternak pasarnya masih luas sekali. Sedangkan saya itu ya boleh dikatakan baru pasar dalam negeri aja kurang barang. Kalau ayam hutan itu enggak sulit untuk menjual, kurang barang, banyak permintaan. Ayam hutan itu ada nilai rupiahnya tersendiri. Pembuatan cetak bekisar. Bekisar itu kalau suara yang kokoh yang bagus banyak peminatnya. Padahal yang namanya bekisar itu kalau mau cetak ya harus pelihara ayam hutan. Pakan ayam hutan itu ya biji-bijian, ya serangga, ya makanan buatan pabrikan yang istilahnya itu fur. Itu sebetulnya tinggal kita mau meramu nutrisinya untuk ayam itu yang bagaimana. Soalnya begini, kalau ayam hutan itu mau dikasih umbi-umbian itu juga bisa, mau kimpul, mau ketela atau mau apapun bisa. Nanti kan untuk pelengkapnya itu harus ada serangga, harus ada proteinnya, harus ada hijau daunnya kan. Tapi kalau beli yang udah di toko itu kan kita nggak usah meramu, kita nggak usah meracik. Tapi kalau kita memang tidak punya kemampuan ya udah kasih umbian atau kasih jagung atau kasih beras, kasih gabah, sama dicarikan belalang di hutan, di sawah, itu enggak masalah. Seperti ayam kampung biasa sebetulnya. Semua jenis binatang liar itu paling kuat, nggak makan sehari 2 hari itu dia tetap bisa bertahan hidup. Kalau ayam hutan liar itu kan dia kekurangan serangga, dia akan mencari serangga, dia kekurangan biji-bijian, dia akan mencari biji-bijian. Kalau ayam hutan yang saya pelihara itu cukup pakai fur 5-11 buatan pabrikan itu udah cukup. Kalau saya hobi, saya tidak ke bisnis. Jadi masalah hasil berupa uang, saya nggak berpikir ke situ. Yang penting saya itu mengelola ayam, mengolah ayam menjadi apa yang diharapkan si pembeli. Kalau si pembeli itu menganggap ayam bagus, ya harus dihargai dengan harga yang mahal. Jadi rasa sayang saya terhadap ayam itu harus setimpal. Kalau ayam sayangnya saya terhadap ayam itu sedikit, ya harga sedikit. Kalau sayangnya itu banyak, ya harganya tetap banyak. Bahkan ada yang pesen ayam saya itu sampai 2 tahun minta karakter ayam yang seperti ini. Kalau bisnis itu hanya mengembangkan uang, modal sekian buat usaha, nanti harus menghasilkan uang sekian. Nah itu biasanya diterapkan ke peternakan ayam hutan nggak akan jadi. Jadi kalau mau beternak ayam hutan itu jangan orientasi ke bisnis, tapi ke hobi, ke kasih sayang. Masalah hasil, masalah bisnis akan datang sendiri. Ke hobi itu penanganannya itu maksimal, pemeliharaannya itu maksimal. Tapi kalau ke orientasi bisnis itu kan nantinya mau untung dan rugi kan, seperti itu. Yang namanya hobi itu makanan sudah nggak ngitung lah habis berapa, yang penting ayam bagus, hasilnya bagus,
Nanti kalau ayam bagus ya otomatis siapapun akan melirik barang bagus. Kalau yang berorientasi bisnis ayam hutan itu ngasih makan aja dihitung, tapi kalau hobi udah nggak ngitung. Yuk, interaksi waktu, interaksi antara manusia dengan ayam itu enggak dibatasi, tapi kalau bisnis dibatasi. Waktunya saya curahkan ke ayam hutan, ya udah ke ayam hutan, enggak ke hal yang lain, nanti ngantor, nanti kerja yang lain, berpikirnya ke yang lain. Itu nanti akan hasilnya beda. Contoh, kalau hobi itu memelihara ayam hutan itu enggak terlalu banyak. Tapi kalau bisnis banyak 100 atau 200, nanti ya banyak yang mati, nanti akan gagal karena orientasinya bisnis, karena semakin banyak menghasilkan keuntungan, padahal tidak seperti itu. Yang namanya saya itu hobi, semoga saja saya sampai mati pun saya tetap akan memelihara ayam hutan. Yang memisahkan saya itu hanya kematian dengan ayam hutan, itu seperti itu, karena saya sudah hobi. Lebih dari 40 tahun saya beternak ayam hutan, saya sudah istilahnya itu pahit getirnya itu saya sudah merasakan masalah ayam hutan. Kalau yang mau ke tempat saya juga boleh, tapi harga ayam hutan saya itu berbeda sedikit karena kualitas juga berbeda. Saya mohonkan untuk para penghobi atau mau belajar ternak, silahkan monggo, kalau mau kesini pasti saya kasih share lokasi. Kalau mau beli silahkan, nambah wawasan tentang ayam hutan, datang ke sini monggo, selalu terbuka. Nomor WA saya 081915418075.